Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai efek Doppler. Pada pembahasan efek Doppler ini, sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua subbahasan, yaitu efek Doppler yang non-relativistik dan efek Doppler yang relativistik. Nah, yang relativistik ini biasanya digunakan untuk pembahasan efek Doppler pada gelombang elektromagnet, ya. Nah, tapi berhubung untuk mata kuliah gelombang ini diletakkan di semester 4 ya, di semester 4, sementara sampai di semester 4 di kurikulum kita tidak ada materi untuk teori relativitas khusus, sehingga pembahasan efek Doppler yang relativistik itu kita hilangkan dalam topik efek Doppler ini. Jadi topik efek Doppler kita ini hanya untuk membahas mengenai efek Doppler yang non-relativistik. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari hal yang biasa kita temui ya. Ya mungkin nggak sehari-hari tapi pernah lah kita temuin. Jadi ketika kita mendengar suara sirine ambulan yang bergerak menuju ke kita, maka yang kita dengar itu mungkin kalau bagi orang awam nadanya itu berubah begitu ya. Begitu dia mendekat ada perubahan, menjauh pun juga ada perubahan. Beda halnya kalau misalkan kita ikut berada di dalam ambulannya atau kita menjadi supir ambulannya, maka yang kita dengar tidak ada perubahan dari nada tadi ya. Begitu. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalau sumber gelombang itu diam ya terhadap pengamat, katakanlah dalam hal ini kasusnya adalah supir ya. Jadi misalkan mobil ambulannya sedang bergerak begitu. Nah, bagi supir itu sirine ambulannya itu tentunya tidak bergerak relatif terhadap dia ya, bagi supirnya ya. Maka yang terjadi apa? Si pengamat itu akan menerima frekuensi gelombang yang sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber gelombang. Jadi frekuensi sirine, suara sirine yang dia dengar oleh supir itu akan sama dengan frekuensi yang dipancarkan dari si sirinenya sendiri, gitu. Nah, sebaliknya jika sumber gelombang itu bergerak relatif terhadap pengamat, jadi misalkan kayak kita yang berada di pinggir jalan, ada ambulan lewat, maka kita sebagai pengamat itu akan merasakan atau kita akan mengamati adanya perbedaan frekuensi yang diterima oleh kita dibandingkan dengan yang dipancarkan oleh si sirinenya. Gitu ya. Nah, efek pergeseran frekuensi semacam ini ketika pengamat bergerak relatif terhadap sumber gelombang ataupun sumber gelombang yang bergerak relatif terhadap pengamat, maka efek pergeseran yang terjadi, efek pergeseran dari frekuensi ini dinamakan sebagai efek Doppler, ya. Nah, biasanya ya di beberapa textbook itu akan memulai atau mendasarkan analisa sehingga kita dapatkan rumus efek Doppler itu dengan atau berkaitan dengan diagram semacam ini. Jadi misalkan ini ada pengamat, ada suara, ada ambulan bergerak menuju dia, maka yang akan dia terima nanti frekuensinya itu akan lebih tinggi. Di sini digambarkan adanya panjang gelombang atau grafik gelombang yang semakin rapat begitu ya. Sementara bagi pengamat yang dijauhi oleh ambulan ini, maka frekuensi yang akan dia terima itu lebih rendah. Di sini digambarkan gelombang yang lebih melebar ya. Jadi panjang gelombangnya terlihat lebih besar. Nah, sejarahnya dulu kabarnya Doppler, Christian Doppler itu menemukan efek pergeseran frekuensi ini itu ketika dia mengamati dengan teropong ya di langit sana gitu. Jadi untuk gelombang cahaya. Oke, kemudian ini tadi saya katakan biasanya di beberapa textbook akan memulai atau titik startnya untuk mendapatkan rumus efek Doppler nanti itu dengan
mengkaitkan pada diagram seperti ini. Nah, contoh seperti di bukunya Akira Hirose ya, kira-kira gambarannya mengikuti seperti ini walaupun di sana tidak ada gambar ini begitu ya. Tapi dalam hal ini, dalam video ini saya tidak akan menggunakan titik start itu. Saya akan menggunakan titik start yang berbeda. Rumusnya nanti akan diperoleh sama, tapi argumentasinya sementara ini saya masih berpandangan bahwa argumentasi yang akan saya pakai nanti ini, yang akan saya jadikan rujukan ini, itu yang lebih pas bagi saya ya. Yaitu saya menggunakan jalur penurunan rumus yang dipakai oleh atau dalam buku Gelombang dan Optik karangan Zahra Muslim ya. Beliau dulu guru saya waktu kuliah ya. Maka saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan diagram ini, dengan gambar ini. Kita akan langsung mengikuti alur yang digunakan dalam buku yang tadi saya sudah sebut itu. Oke, jadi kita asumsikan kita punya sumber gelombang S. Bolehlah ini tadi adalah sirine tadi ya. Kemudian ada pengamat P. Itu pengamat ini bisa jadi adalah orang sedang naik motor, naik mobil yang berbeda dengan ini, bukan mobil ambulannya gitu ya. Naik sepeda gitu, atau lagi diam, bisa saja ya. Kemudian ini P adalah pengamat. Nah, sumber gelombang S ini itu berada pada kerangka rehatnya yaitu kerangka KS. Dan kita asumsikan ini kerangka inersial ya. Karena nanti kita juga hanya membicarakan sumber yang bergerak dengan kecepatan yang konstan gitu ya. Kemudian kerangka rehatnya untuk pengamat itu adalah KP. Lalu KL ini adalah kerangka bumi gitu. Oke. Nah, kemudian kerangka sumber ini bergerak relatif terhadap bumi itu dengan kecepatan Vs. Ya, di sini ditunjukkan oleh arah panah yang ke sana begitu. Kemudian kerangkanya pengamat itu bergerak relatif terhadap bumi itu adalah Vp. Jadi Vs, Vp itu adalah kecepatan relatif terhadap KL ini ya. KL ini maksudnya kerangkanya bumi ini. Kemudian vektor satuan yang menghubungkan sumber dengan pengamat itu kita labeli dengan entopi ini. Oke, entopi. Kemudian komponen kecepatan si kerangka KS ini dalam arahnya N, ya, proyeksinya si Vs ini dalam arah N itu adalah Vs sejajar. Ya, sekali lagi tadi Vs itu apa? Kecepatan relatif KS terhadap KL ya. Nah, komponennya dalam arah entopi itu adalah Vs sejajar. Begitu juga untuk yang Vp, yaitu kecepatannya si Kp ini relatif terhadap KL, itu komponennya dalam arah entopi ini adalah Vp sejajar ini. Oke. Nah, kemudian kecepatan gelombang yang dipancarkan oleh S ini di kerangka KS ini adalah US, ya, adalah US, dan komponennya dalam arah entopi adalah US sejajar, gitu. Oke, nah. Kemudian begini ya, sebelum saya akan menjelaskan apa itu UP dan UL, kita akan pindah dulu ke sini. Begini ya, di kerangka rehat sumber bunyi yaitu KS, frekuensi gelombangnya tentunya adalah nu S, atau frekuensi gelombangnya kita simbolkan sebagai nu S, yang tidak lain tentunya adalah 1/TS. TS adalah periodenya ya, dan itu juga bisa kita hitung dari US per lambda S. Ya, jadi di KS ini, ya, di KS ini panjang gelombang ini bisa, atau frekuensinya ya, frekuensi dari di KS ini bisa dihitung dari US dibagi dengan panjang gelombangnya tadi. Oke. Kemudian, nah, ini adalah argumen yang saya katakan titik start yang berbeda dengan yang ada di buku misalkan Akira Hirose ya. Yaitu begini, kita kan pembicaraan kita adalah ruang lingkup pembicaraan kita adalah mekanika atau kinematika non relativistik ya. Maka panjang gelombang sebagai jarak antara dua muka gelombang yang selisih dua muka gelombang itu adalah 2V, itu haruslah
besaran yang invarian. Ya. Karena apa? Fase gelombang tentunya adalah besaran yang invarian ya dalam kinematika non relativistik. Kemudian jarak juga kita ketahui jarak itu adalah besaran yang invarian dalam kinematika non relativistik. Maka panjang gelombang yang merupakan jarak antara dua muka gelombang yang punya selisih 2pi ya juga harus invarian. Jadi kalau di kerangka KS panjang gelombangnya adalah lambda S, maka di kerangka KP panjang gelombangnya juga harus lambda P. Gitu ya. Nah, jadi karena kita ini dalam hal ini tadi pembicaraan kita adalah antara si sumber dengan pengamat itu dihubungkan dengan vektor entopi itu ya, atau ditunjuk oleh vektor entopi ya, maka kita akan ambil arah yang sejajar terus ya, sejajar dengan entopi itu. Jadi frekuensi sumber yang bisa kita hitung dari US sejajar dibagi lambda S ini akan sama dengan US sejajar dibagi dengan lambda P, karena lambda P sama dengan lambda S. Lalu kita bisa manipulasi ya, bagian ini kita manipulasi sekarang di sini menjadi seperti ini, yaitu US sejajar kita bagi dengan UP sejajar dulu, lalu nanti dikalikan dengan UP sejajar dibagi dengan lambda P. Oke. Nah, sementara UP sejajar itu kan dibagi dengan lambda P akan menjadi nu P, ya, akan menjadi nu P ini. Maka nu S ini akan sama dengan US sejajar dibagi dengan UP sejajar kalikan nu P. Jadi ini kita membicarakan dalam arah entopi ya. Kalau bukan arah entopi ya beda lagi ya. Itu tinggal di sejajar ini maksudnya sesuai arah yang kita bicarakan. Sehingga kita punya nu P itu sama dengan UP sejajar dibagi dengan US sejajar dikalikan nu S. Jadi ya. Oke. Nu P tentunya adalah frekuensi gelombang yang teramati di kerangka KP. Jadi frekuensi gelombang diamati oleh pengamat. Nah, maka tambahan selain tadi argumentasi bahwa lambda itu adalah besaran yang invarian, berikutnya di sini argumentasi kita adalah kecepatan itu kalau dalam mekanika non relativistik, sebenarnya relativistik juga sama, itu adalah besaran yang tidak invarian tentunya ya. Jadi kita misalnya mengamati suatu benda bergerak menurut kerangka K1 kecepatannya V, menurut kerangka K2 tentu kecepatannya berbeda. Begitu juga dengan gelombang ini ya. Di kerangka KS misalkan kecepatannya adalah US, di kerangka KP kecepatannya tidak harus US. Kita simbolkan misalkan UP begitu. Di kerangka KL kecepatannya adalah kita simbolkan UL. Gitu ya. Sehingga berdasarkan kaidah transformasi Galileo ya, dalam arah sejajar entopi kita punya kaitan begini. Kecepatan gelombang menurut kerangka KL itu sama dengan yang sejajar ya. Sejajar arah N itu sama dengan kecepatan gelombang di KS sejajar KS ditambah dengan kecepatan KS relatif terhadap KL yang arah sejajar. Jadi Vs cos theta S ini adalah arah proyeksinya si Vs ke entopi. Theta S tentunya adalah sudut antara Vs dan Vs sejajar. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, ya, ini Vs sejajar. Vs sejajar ini bisa kita peroleh dari Vs dikalikan cos theta S. Cos theta S itu sudut antara ini ya, Vs dengan Vs sejajar ini. Oke. Begitu juga untuk yang kerangka pengamat ya. Jadi kecepatan gelombang di kerangka KL itu sama dengan kecepatan gelombang di kerangka pengamat arah sejajar ya, ditambah dengan kecepatan kerangka pengamat terhadap KL ya dalam arah sejajar juga tentunya. Cos theta P dikalikan cos theta P tentunya ya. Nah, theta P berarti sudut antara VP dengan VP sejajar ya. Jadi kalau dilihat di gambar sini ya theta P berarti sudut antara ini nih, VP dengan VP sejajar ini. Ya, jadi ini adalah kaidah transformasi Galileo ya. Kita pakai di mata kuliah gelombang ini karena ini pasti sudah diajarkan ketika mata kuliah mekanika ya 1-2 ataupun di fisika dasar seharusnya sudah muncul.
Oke. Kemudian kalau misalkan ada medium, atau bukan ada medium, kalau misalkan medium yang merambatkan bunyi itu bergerak dalam arah entopi dengan kecepatan Vm, ya, relatif terhadap KL, sementara kelajuan bunyinya itu di medium yang rehat adalah U. Rehat ini maksudnya berarti rehat terhadap KL, ya, maksudnya begitu, terhadap KL. Jadi kalau kelajuan bunyi di medium yang rehat terhadap KL itu adalah U, maka tentunya berlaku juga kaidah transformasi Galileo ini. Jadi kecepatan gelombang menurut kerangka bumi itu sama dengan kecepatan gelombang menurut si medium, ya, relatif terhadap medium, lalu ditambah dengan kecepatan medium relatif terhadap KL. Kita tidak pakai simbol sejajar lagi karena di sini tadi sudah ditegaskan, diasumsikan bahwa mediumnya itu bergerak dalam arah entopi. Jadi sudah sejajar dengan entopi. Jadi kita punya 3 kaidah transformasi Galileo, ya. Kita punya 3 terapan dari kaidah transformasi Galileo. Yang pertama ini, yang kedua yang ini sama dengan UL sejajar, dan yang ketiga yang ini. Nah, sekarang kita akan ambil yang US sejajar. Kita jadi pakai persamaan ini, ya. UL sejajar sama dengan US sejajar plus VS cos theta S. Nah, UL-nya kan sama dengan ini, U plus VM. Nah, jadi kita punya di sebelah kiri di sini bisa kita tuliskan U plus VM. Lalu kita akan ambil US sejajarnya, berarti US sejajar sama dengan U plus VM dikurangi dengan VS cos theta S. Ya, kita punya ini jadinya. Begitu juga sekarang kita akan gunakan yang ini. VUP sejajar plus VP cos theta P sama dengan UL sejajar ini. Sementara UL-nya adalah U plus VM. Lalu kita mau ngambil UP sejajar, berarti adalah U plus VM dikurangi dengan VP cos theta P. Jadi kita dapatkan rumus ini. Ya. Kemudian rumus 4 ini, ya, kita akan masukkan kita substitusikan ke rumus yang di sini nih. Ya. Ada UP sejajar dibagi US sejajar di sini. UP sejajarnya kita ambil yang ini, US sejajarnya kita pakai yang ini. Jadi kita punya ini UP sejajar dibagi dengan US sejajar kalikan nu S, ya. Tadi UP sejajar dibagi US sejajar kalikan nu S. Jadi kita punya nu P sama dengan ini dia VM plus U min VP cos theta P dibagi VM plus U min VS cos theta S kalikan nu S. Nah, inilah rumus pergeseran frekuensi Doppler, ya, yang kita cari. Ini rumusnya cukup umum, ya, dibandingkan yang biasa kita temukan di beberapa buku, apalagi di buku SMA, ya, jauh lebih umum ini begitu. Nah, kemudian sekarang coba kita terapkan, ya. Rumus tadi kita terapkan pada kasus. Andaikan sumber bunyi itu terletak di sisi kiri pengamat dan keduanya saling mendekat. Kalau di sisi kiri pengamat berarti seperti ini tadi, ya. Namanya sisi kiri, ya, pas di sebelah kiri berarti ini tetanya 0. Sementara ini saling mendekat ke sana. Berarti VP-nya mengarah ke sini, ya, mengarah ke S, sejajar dengan si N topi. VS-nya mengarah atau sejajar dengan N mengarah ke P ini. Maka theta S itu jelas 0, sementara theta P, ya, karena VP dengan entopi berlawanan arah, ya, berarti sudutnya adalah pi, ya, untuk yang theta P. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan ke sini, yang theta P-nya, ya, ini theta P yang atas, ya, tadi. Theta P-nya itu adalah pi, yang theta S-nya adalah 0. Cos pi adalah min 1, jadi di sini nanti jadi plus. Oke, lalu cos 0 adalah 1, jadi sini tetap minus. Lalu asumsikan, misalkan kasusnya di sini, asumsikan mediumnya tidak melakukan gerakan translaksi di KL. Artinya mediumnya rehat terhadap KL, ya. Nah, berarti VM-nya itu jelas 0. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini VM-nya 0. Ya, jadi kita dapatkan ini sama dengan U plus VP dibagi dengan U min VS, nu S. Gitu, ya. Jadi ini misalkan pada kasus antara si sumber gelombang dengan pengamat itu saling mendekat, kemudian
katakanlah ini suara misalkan ya, katakanlah tidak ada angin yang berembus begitu, maka mediumnya kita katakan dia rehat terhadap bumi, terhadap KL. Kita dapatkan rumus ini ya pada kasus yang barusan tadi kita sudah bahas ini ya. Kemudian sekarang begini, kita lihat dari rumus ini ya, bahwa selagi si Vs itu kurang dari U ya, biar ini nggak negatif gitu ya, pada kasus sumber dan pengamat yang saling mendekat ini, frekuensi yang diterima nu P yang diterima oleh pengamat itu akan lebih besar dari frekuensi sumber bunyi, yaitu nu S. Jadi kalau ini saling mendekat, maka pasti yang akan diterima oleh si oleh si pengamat itu akan lebih besar daripada yang dipancarkan oleh sumber. Ya, seperti ilustrasi tadi di awal ya, yang kita ada gambar ambulan tadi itu. Ya. Kembali ke sini. Sini kan dalam ilustrasinya di sini akan menerima frekuensi yang lebih tinggi ketika sumbernya mendekati ke sini. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ya, bahwa faktor yang mempengaruhi perbandingan frekuensi sumber dengan pengamat ya, frekuensi sumber dengan pengamat misalkan, atau pengamat dengan sumber kita bandingkan nu P dibagi dengan nu S gitu, itu tidak semata-mata berdasarkan kecepatan relatif antara keduanya, antara pengamat dan sumber ya. Secara eksplisit tidak kelihatan di sini ya kecepatan relatif antara pengamat dan sumber gitu. Tapi yang jelas juga bergantung pada apa? Pada masing-masing nilai kecepatan sumber dan juga kecepatan sumber ini ya, dengan kecepatan pengamat. Jadi tidak sekedar bergantung pada kecepatan relatif antara sumber dan pengamat, tapi juga pada nilai masing-masing kecepatan sumber dan pengamat. Inilah ciri dari efek Doppler yang tak relativistik ini ya, yang kita bahas ini. Cirinya di situ ya. Oke. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sini, terlihat ya dari rumus ini saja ya, dari rumus ini, kalau misalkan si sumber itu mendekat, sementara si pengamat itu diam, maka kita akan dapatkan di sini Vp-nya 0, di sini Vs tentunya tidak 0 karena mendekat. Sebaliknya, kalau sumbernya itu yang diam, pengamat yang mendekat, maka di sini Vs-nya 0, Vp-nya tidak 0. Dan rumusnya berbeda ya. Jadi tidak bersifat simetris di sini. Ya, efek Doppler di sini tidak bersifat simetris. Jadi jangan bayangkan kalau mendekat, ya sumbernya yang mendekat atau pengamatnya yang mendekat akan sama saja. Ternyata enggak seperti itu ya. Dari rumusan kita tidak akan dapat hasil seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ya dari rumus ini tadi, dari rumus ini kita dapatkan bahwa atau pada kasus tersebut si Vs itu jauh lebih kecil, simbol ini maknanya jauh lebih kecil daripada U, dan juga Vp-nya jauh lebih kecil daripada U ya, maka kita dapat tuliskan nu P sama dengan 1 plus Vp per U dibagi dengan 1 min Vs per U. Ya ini jelas ya, langsung bisa kita dapatkan. Ini kita tarik U keluar, kasih kurung, di sini ada 1 plus Vp dibagi dengan U, gitu kan. Yang bawah juga sama, U tarik keluar, kasih kurung, berarti di sini 1 min Vs dibagi U. Nah, U tadi ada U di atas yang kita tarik keluar, di bawah juga ada U dibagi jadi 1. Jadi kita punya 1 plus Vp per U, di sini 1 min Vs per U. Jadi kita punya ini ya. Nah, kalau berlaku kondisi ini, yaitu Vs jauh lebih kecil dari U dan Vp jauh lebih kecil dari U, maka kita akan dapat menggunakan pendekatan ini. Jadi ini dapat kita dekati nilainya dengan bentuk seperti ini, yaitu 1 plus Vs plus Vp dibagi U dikalikan nu S. Ya. Kok bisa seperti ini? Nah, itu nanti akan jadi tugas ya, akan saya jelaskan di akhir. Nah, pada kondisi ini jelas kelihatannya bahwa melalui pendekatan ini, asalkan terpenuhi kondisi seperti ini ya, maka perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi yang diterima pengamat dengan frekuensi sumber itu hanya bergantung pada kecepatan relatif
Ini ya, kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Gitu ya. Jadi kapan perbandingan antara kecepatan antar frekuensi yang diterima pengamat dengan sumber itu hanya bergantung pada kecepatan relatif antara sumber dan pengamat? Ya kalau Vs jauh lebih kecil dari U dan Vp jauh lebih kecil dari U. Ini pada kasus efek Doppler yang tak relativistik. Sementara pada kasus efek Doppler yang relativistik, ya, kita kesimpulannya adalah di dalam ruang hampa itu efek Dopplernya itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Ya. Jadi sini ada perbedaan ya, ciri dari rumusan efek Doppler yang tak relativistik dengan yang relativistik. Kalau yang relativistik dia kebergantungannya nanti perbandingan frekuensinya ya, kebergantungannya hanya pada kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Sementara kalau yang Doppler tak relativistik itu secara umum tidak hanya sekedar pada kecepatan relatif antara sumber dan pengamat, tapi juga pada masing-masing kecepatan sumber dan pengamatnya. Nah, tapi akan hanya bergantung pada kecepatan relatifnya kalau berlaku syarat ini. Begitu ya. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah dapatkan kaidah atau rumusan untuk efek Doppler yang tak relativistik. Untuk yang relativistik sekali lagi tidak menjadi cakupan pembahasan kita karena itu membutuhkan pemahaman terkait teori relativitas khusus ya. Yang tentunya untuk mahasiswa di semester 4 itu belum mendapatkan materi itu. Kemudian sekarang tugas ya. Bagaimana sih kok bisa bentuk ini ya, bentuk yang ini didekati dengan bentuk seperti ini. Nah, lihat di sini karena Vp itu jauh lebih kecil dari U, maka Vp per U ini nilainya kita asumsikan akan mendekati 0 ya, sangat kecil sekali. Begitu juga Vs ya, karena tadi diasumsikan Vs itu jauh lebih kecil dari U, maka Vs per U juga suatu nilai yang kecil. Itu. Nah, kita dapat melakukan pendekatan ini dengan menggunakan rumusnya Maclaurin ya. Jadi kita buat deret Maclaurin dulu, lalu nanti kita ambil sampai orde 1 saja ya. Maclaurin nanti kan deret pangkat dari mulai 0, pangkat 0, suku pangkat 1, suku yang pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Kita potong hanya sampai suku yang pangkat 1 itu ya. Nah, tapi dalam hal ini direct Maclaurin-nya ini bukan untuk fungsi dengan satu variabel. Ini karena kita lihat ada Vp per U dan ada Vs per U, kita tentunya berhadapan dengan fungsi yang bergantung pada dua variabel. Maka kita akan gunakan rumus Maclaurin untuk fungsi yang bergantung pada dua variabel. Rumus Maclaurin-nya seperti ini. Oke. Rumus Maclaurin seperti ini. Untuk X-nya kita pada kasus tadi kita bisa gunakan Vp per U dan Y-nya di sini adalah Vs per U. Ini ya. Kita gunakan Maclaurin karena apa? Karena kita mau mendekati nilai F di sekitaran X dan Y yang dekat dengan 0 ya, di sekitar 0,0 ya. Karena X dan Y tadi nilainya kecil ya. X ini dan Y ini nilainya kecil. Oke. Gunakan rumus ini, potong hanya sampai di sini saja nih, sampai suku pertama saja. Jadi sampai di sini. Yang kedua berikutnya ini tidak perlu Anda hitung. Ya. Karena kita hanya akan mengambil yang sampai suku ini dan nanti akan Anda dapatkan hasil seperti ini. Ya. Silakan itu Anda hitung, hasilnya nanti dikumpulkan ke saya. Baik, jadi untuk pembahasan efek Doppler sudah berakhir sampai di sini. Sekali lagi, kalau Anda mengikuti penurunan rumus Doppler pada buku lain, mungkin Anda akan mendapatkan argumentasi yang berbeda dengan yang saya gunakan di sini. Ya, sekali lagi, karena tadi yang saya gunakan di sini, yang kita pegang adalah panjang gelombang itu adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Galileo. Jadi
di kerangka inersial 1 panjang gelombangnya sekian, maka di kerangka inersial yang lain panjang gelombang juga harus sama, begitu. Karena kenapa kok panjang gelombangnya harus invarian? Karena panjang gelombang itu kan merupakan jarak antara dua muka gelombang yang selisihnya adalah 2pi. Sementara fase gelombang itu adalah besaran invarian, jelas. Kemudian jarak itu adalah juga besaran invarian menurut mekanika non relativistik. Maka konsekuensinya panjang gelombang juga invarian. Kemudian kecepatan itu tidak invarian tentunya ya, berdasarkan kerangka acuan inersial lain. Kecepatan suatu benda tentunya tidak harus sama dengan pengamatan di kerangka inersial yang satunya lagi, misalkan begitu. Jadi kecepatan gelombang itu tidak invarian, sementara panjang gelombang itu dalam hal ini invarian, maka frekuensinya juga akan berubah. Kalau di Akira-Hiroi saya kira-kira gambarannya seperti ini, atau di buku lain juga gambarannya adalah panjang gelombang itu berubah, tapi kecepatan gelombangnya itu yang tidak berubah, gitu ya. Sama saja nanti frekuensi juga harus berubah. Ya, oke. Sampai di sini pembahasan efek Doppler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.